marriage. Ya. Dan seperti yang sudah saudara terima dari brosur-brosur, saya katakan bahwa marriage brings the best of you and the worst of you. You can be better by sharpening each other. Saudara bisa semakin bagus kalau saudara itu hari demi hari saudara ngasah. Tentunya kalau sudah bertahun-tahun saudara makin hafal dong. Oh, tingkah dia begini, saya harusnya tidak counter dengan cara seperti itu. Saya harus melakukan dengan cara yang berbeda. Saya always wonder, ya, saya selalu mikirin gini. Kalau di dalam pernikahan yang sudah sekian belas tahun atau sekian puluh tahun belum ada result yang baik, maka saudara bukan pembelajar yang baik loh. Iya enggak? Kalau saudara di dalam belasan tahun saudara sharpening each other, saudara ngasah satu dengan yang lain. Ini sudah beres, mari kita bereskan yang ini. Ini sudah beres, mari kita. Saudara harus mastering, ya, harus mastering. Saudara dalam pernikahan, sehingga saudara makin pintar, makin kesini makin pintar, bukannya makin tajam ngomongnya, makin jelek kata-katanya, makin sengit ngomongnya. Ya, itu sebabnya makin bertambah dewasa, makin bertambah pernikahan, umur pernikahan saudara, saudara makin bijak. Itu doa dan harapan saya. Mari kita baca di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai yang ke-4. Kita baca bersama-sama 2-3. Dengan hikmat iya. Di sini dikatakan rumah tangga didirikan oleh apa? Hikmat, oleh hikmat, ya. Lalu dengan kepandaian ia berdiri dengan tegak, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Maka ini love-nya mana di sini? Hello, I love you, I want to marry you. Ternyata rumah tangga ini bisa berdiri jikalau ada hikmat. Rupanya cinta itu nggak bisa mempertahankan rumah tangga, karena banyak rumah tangga hancur walaupun dimulai dengan cinta, right? Dan selalu itu belum apa-apa baru lihat wajahnya di FB loh, udah mau I love you so much, I need you, go back, ya. Nah, ternyata cinta ini tidak membuat rumah tangga berdiri. Oh, I'm sorry baby, gak bisa ternyata, ya. Lalu ini kan baru berdiri kan, baru dibangun kan. Nah ini sekarang bagaimana supaya dia tegak? Bagaimana dia ditegakkan? Dikatakan dengan apa? Kepandaian. Yang tadi saya bilang, saudara harusnya asah dong, makin berdiri dengan tegak. Kalau saudara nggak asah, nggak makin pintar di dalam saudara sharpening each other, maka pernikahannya miring. Orang lihatnya, aduh kasihan banget. Nah, kita akan pelajari hal ini, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, saudara, kamarnya diisi dengan kebaikan, diisi dengan barang-barang yang baik, yang indah, yang mahal. Rumahnya
semuanya dengan pengertian, saudara, dan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Indah sekali, bukan? Disinilah kita mengerti bahwa bukan love dan seks rumah tangga itu berdiri. Ada yang bilang bahwa cinta itu adalah fondasi pernikahan dan lemnya adalah seks. Ternyata enggak tuh. Banyak sekali rumah tangga yang hancur walaupun mereka menggebu-gebu dalam cinta dan seksual life. Banyak yang ngomong gini, udah saya cerai aja sama dia. Masih kamu cinta dia? Cinta sih. Terus kenapa? Saya gak bisa hidup sama dia. Kenapa? Bukannya kamu cinta? Ya, tapi gak bisa. Seks kamu gimana? Ya oke. Tapi saya gak senang dengan sifatnya. Tapi saya gak tahan dengan mulutnya. Tapi saya gak tahan dengan kelakuannya. Nah, ini yang seringkali terjadi dan banyak rumah tangga tidak belajar baik-baik mengenai ini. Jadi saudara, juga di sini tidak tergantung kriteria seperti rumah tangga itu berdiri karena dia ganteng, karena seksi, gak ada di sini. Saya tanya beberapa banyak pasangan, ya mereka itu berantemnya bukan main. Saya bilang loh, bukannya dia kriteria kamu? Iya, dia ganteng banget loh. Katanya ganteng apa? Ganteng betul, ganteng banget. Enggak bu. Saya bilang kamu apa? Berapa lama gak ganti kacamata? Saya nggak lihat ininya. Oh, jadi dalam pernikahan, di dalam seks juga itu udah nggak lihat ganteng dan seksinya, saudara. Ya, saya mendapati banyak pasangan-pasangan yang betul-betul itu bukan jadi kriteria lagi. Cuek-cuekan banget mereka, nggak lagi lihat-lihatan kayak pada waktu pacaran gitu dilihatin. Terus kayak, aduh ada yang manusia sesempurna ini. Kamu adalah segala sesuatu yang aku rindukan dalam kehidupan dan dalam kekekalan. Oh my goodness, so cute. Aku gak bisa ngedip. Lihat kamu. Sampai sebegitunya, tetapi waktu masuk dalam pernikahan semuanya berbeda. Nah, dulu aku gak bisa hidup satu mata ya. Tapi anyway. Nah, saya belajar dari Dr. Miles Monroe. Dia katakan bahwa pengertian itu cuma informasi. Saudara kalau ketemu calon saudara, kan saudara butuh informasi dulu. Oh, oke, ini good material for marriage. Ya. Ini material bagus buat saya nikah. Lalu mulai saudara mendapatkan pengertian itu sebagai affirmation dulu. Oh ya. Mulai saudara mempelajari terus mempelajari. Tetapi kemudian saudara akan belajar dari semuanya itu bagaimana saudara nanti menerapkannya di dalam pernikahan. Jadi saat saudara dengar ini nih, kayak saya ngomong kayak begini kan, saudara baru nangkep ini sebagai informasi. Ya. Kemudian nanti saudara akan mulai ngunyah sebagai afirmasi. Ya. Saudara akan mikir, oh iya, ini harus ditetapkan ini. Yang begini memang harus. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya nanti kita akan dengarkan dari beberapa narasumber yang mana tadi salah satunya Ibu Grace berkata
sulit banget. Tetapi kesininya sudah semakin baik dan semakin indah pernikahan mereka. Walaupun nggak kayak gimana masih belum terang benderang, tetapi sudah sangat berbeda sekali dari awalnya. Nah, bagaimana penerapan pengertian itu sampai menjadi aplikasi yang namanya adalah hikmat. Jadi hikmat adalah informasi dan pengertian jadi aplikasi. Iya. Karena banyak orang pintar teori tetapi aplikasi nggak bisa. Banyak orang tahu banget firman dan ayat-ayat tetapi mereka minta orang lain yang melakukannya. Nah, ini kita akan sangat belajar hal ini. Dikatakan di dalam Hosea 4 ayat 5, Hosea 4 ayat 5, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Di sini saya hanya akan menggarisbawahi umatku binasa karena tidak mengenal. Sebenarnya ada ayat di dalam bahasa Inggrisnya, my people destroyed because their lack of knowledge. Mereka kekurangan pengetahuan, kekurangan pengertian, kekurangan informasi. Ya, dikatakan my people, atau bisa my people, atau kalau saudara terapkan di dalam diri saudara, my marriage is destroyed because I am lack of knowledge. Ya, kalau saudara punya banyak pengertian, banyak informasi dan kemudian banyak pengetahuan tentang pernikahan, maka saudara akan berubah, berbeda di dalam saudara menjalani pernikahan saudara. Saya bersyukur saudara-saudara, pada waktu saya mendengarkan beberapa dari saudara yang menikah dan terjadi masalah-masalah, saya berpikir begini, wow, masalahnya sulit banget ya. Berarti apa? Saya lihat sisi positifnya. Berarti kamu kuat banget untuk bisa menanggung masalah yang segitu berat. Berarti Tuhan melihat engkau itu mampu untuk diberi ujian yang sedemikian berat. Banyak para couples tidak memikirkan hal itu. Mereka hanya hari demi hari terus dia gini, dia gitu. Tetapi sebenarnya bisa bertahan juga sampai bertahun-tahun. Bertahan juga, ulangin lagi, coba lagi, ngeluh lagi, cerita sama sini, cerita ke mentornya, cerita ke pendetanya, cerita ke temannya, cerita ke keluarganya, tapi bertahan juga. Saya lihat bahwa luar biasa juga ya mereka ya. Nah, saudara, kalau saudara mendapatkan ujian yang berat ini, berarti saudara problem solvernya. Ya, berarti saudara yang akan mencari jawabannya. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Waktu saya melihat dan mendengarkan kesaksian-kesaksian mereka ini, saya berkata, wow, kalian luar biasa. Kalian diberi kemampuan Tuhan untuk memecahkan masalah yang begitu berat seperti ini. Kalian pasti dapat menanggungnya, asalkan balik kepada firman. Ya, saya belajar sedikit aja ya, bagaimana istri-istri ini, peran istri. Saya ngomong istri dulu ya, jadi suami jangan seneng-seneng dulu waktu saya ngomong tentang istri ya. Istri ini adalah penolong. Katakan penolong. Oke. Helper. Berarti kalau penolong, misalnya saya mau angkat ini nih, berat, saya cari penolong yang agak kuat. Mas, tolong ini ya. Saya nggak akan cari yang kurus karena enggak lah ya. Kalau saudara cari penolong yang kuat kan,
perjalanan kehidupan. Ya, jadi kalau menolong berarti dia lebih kuat. Nah, suami-suami, kalau istrimu lebih kuat dari engkau, jangan terintimidasi. Karena memang dia itu dikasih kemampuan dan dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong engkau. Jadi kalau dia bisa cari duit lebih banyak, jangan terintimidasi. Dia akan nolong kalian. Nah, banyak suami-suami yang banyak tuntutan, lalu nggak ngerti, lalu sakit hati. Saya dengar kisah begini, zaman dulu itu tugas istri itu sangat mudah sekali. Dia melahirkan anak, ya, lalu bikin rumah tangga, ngurus rumah tangga, suaminya kerja, petani, pulang, siapin makan, sebelum tidur seks, sudah. Lalu besoknya bangun lagi, begitu lagi ritmenya. Dan zaman dulu itu sudah jelas, pokoknya kalau suami ya kerja, istri ada di rumah, begitu ya. Jadi istri siapin semuanya, suami pokoknya tahu beres anak-anak baik dan nakal, begitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu keadaan sudah berubah, perang terjadi, maka istri-istri yang suruh bikin pistol, bikin bulat ya, bikin alat-alat perang. Nah, mulai disitulah istri mendapatkan uang lebih banyak. Nah, lebih lagi dia lebih banyak lagi, lama-lama suaminya suruh jaga anak, suruh masak. Nah, disitulah peran pasangan di dalam rumah tangga itu sudah bergeser sehingga akhirnya suami-suami insecure. Waktu insecure, banyak suami-suami yang insecure. Yang sisa adalah apanya? Tenaganya, kekuatannya. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Domestic abuse. Kalau nggak bisa diteriakin, maka dia akan pukul istrinya. Itu yang terjadi. Nah, ini kiranya tidak terjadi di zaman sekarang yang sudah sangat luar biasa ini. Ya, istri-istri bisa bekerja dengan luar biasa, bisa cari duit, kadang-kadang ada ya yang lebih banyak dari suaminya ada. Tetapi tetap fungsi istri adalah penolong. Ya, ini harus jelas. Nah, untuk istri menjadi penolong, tentunya suami harus punya visi. Kalau suami nggak punya visi, maka dia akan nolong apa? Bingung kan? Suaminya hari-hari ngomel aja gitu. Nah, istrinya bingung. Aku uangnya mau dikemanain? Tenagaku mau diapain? Aku kepandaianku mau diapain? Bingung kan istri? Karena suami nggak punya visi. Itu sebabnya kalau istri sebagaimana hebatnya saudara tetap adalah penolong untuk suami yang memiliki visi. Itu sebabnya para suami-suami milikilah visi supaya istrimu itu jelas nolongnya. Ya, saya mendengarkan banyaknya keluhan istri-istri yang suaminya nggak tahu apa yang akan mereka bikin dalam kehidupan, sehingga istrinya ya kerja banting tulang, pulang-pulang kesel aja gitu. Dia kesel, dia nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti ini rahasia bahwa dia itu kekuatannya luar biasa sebagai penolong, tetapi yang harusnya ditolong nggak punya visi. Nah, itu banyak sekali pasangan yang tidak mengerti hal ini, bahwa suami-suami sebagai kepala keluarga tidak hanya nuntut tunduk pada aku, tidak hanya begitu. Memang istri yang seperti tadi dikatakan harus tunduk kepada suami, tetapi ada kebingungan di dalam keluarga saat itu, saat suami tidak memiliki visi, confused. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Hubungan kita. Nah, itu sebabnya suami-suami harus jelas visinya ya.
Nah, istri-istri kebanyakan mereka yang kedua ya telah memprogram dirinya sebagai penerima kebahagiaan. Ini kesalahannya. Mereka sudah memprogram, aku ya harus bahagia, aku ya harus memenuhi semua kebutuhan aku. Kamu harus memperhatikan aku. Ya. Mereka banyak kali menggunakan pernikahan itu untuk menolong dia gitu. Banyak tuntut. Nah, ini harus diperhatikan oleh istri-istri, gak boleh begitu. Istri-istri bukannya nuntut, tetapi dia justru harus nolong suaminya. Lalu ada istri-istri yang seharusnya dia itu menolong suaminya, tapi justru dia naikin dia punya self esteem sendiri. Lalu dia bekerja melawan program suaminya. Yang seharusnya mereka harus alongside, ya harus side by side, menopang, mendukung, dan mendorong suaminya. Nah, sama-sama mereka berjalan di dalam agendanya Tuhan. Jadi para suami-suami, kenali agenda Tuhan, kenali visi Tuhan dalam hidupmu. Ini marriage mau dibawa kemana? Ini hidup mau dibawa kemana? Baru saja saya konselingin pasangan yang sangat muda sekali, anaknya masih baby, ya masih balita. Dia mulai mendapatkan pekerjaan dan dia sangat sibuk. Mereka waktu itu sulit dapat pekerjaan. Kemudian saya doakan dan saya melihat dia memegang dua stick gitu. Lalu saya berkata, Tuhan akan kasih kamu dua kuasa. Oke. Saya kerja nggak dapat saudara, sulit banget. Dia bilang saya sudah kirim CV saya 1000 bu, nggak diterima. Tapi saya lebih percaya penglihatan saya. Kamu mampu, hanya tunggu saja, bertahan dengan iman kamu. Gak tahan, tahan, bisa. Akhirnya dia dapat pekerjaan, dan waktu dapat pekerjaan yang lainnya tuh di interview. Ini gak di interview langsung masuk. Jadi kamu ya pekerjaan kamu gini, lalu besok kamu datang. Jadi saya langsung suruh kerja nih. Nah, gak usah interview gitu. Jadi gak usah interview, dia langsung kerja. Dia dapat pekerjaan lain juga. Jadi dia dapat 2 pekerjaan, saudara. Dan sekarang dia sibuk banget. Lalu dia berkata, saya rindu pemuridan lagi bu, saya kosong bu, saya kalau kayak gini mah saya nggak bisa bu. Saya mikir nih bu, ya masih muda banget lah ya. Saya mikir nih bu, masa tiap hari saya bangun tidur, pergi kerja, pulang capek, main sama anak sebentar, saya tidur, besok kerja lagi. Masa seumur hidup saya akan begini bu? Ya. Lalu saya juga bertemu dengan sepasang sejoli yang sangat-sangat diberkati sekali. Dia punya usaha di mana-mana. Lalu dia ngeluh sama saya, masa aku seumur hidup kayak gini ya? Ini istrinya bilang, kalau pagi aku sudah harus mikir daganganku. Lalu aku harus mikir berapa banyak yang harus dikirim ke sana. Lalu kalau siang, suamiku sibuk dengan urusan karyawan keluar masuk. Jadi harus wawancara setiap hari cari karyawan. Lalu kalau sudah malam, hitung uang.
dari mana-mana laporan, dihitung semuanya. Besok mikirin lagi duit ini mau diputar kemana. Masa seumur hidup aku akan begini? Nah, ini jadi PR buat saudara ya, karena ada orang yang mikir banget tuh seperti itu. Masa sih setiap hari saya bangun tidur kerja kayak gini terus udah seumur hidup saya nggak punya visi gitu loh, saudara. Jadi saudara harus tanya Tuhan. Tuhan pasti sudah memberikan deposito ilahi, benih visi di dalam hati saudara untuk saudara kerjakan, untuk menjadi seseorang yang berarti bagi orang lain. Ya, saudara tidak hidup untuk diri saudara sendiri, by the way. Saudara didatangkan di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya carilah visi saudara di mana saudara bisa memberkati orang lain. Ya. Nah, lalu istri-istri seharusnya setiap bangun pagi, istri-istri engkau harus memikirkan bagaimana membuat suamimu a better man, suami yang lebih baik, lelaki pria yang lebih baik. Setiap hari pikirkanlah supaya bagaimana ya, supaya dia ini jadi orang yang luar biasa. Bagaimana saya harus support dia supaya dia self esteem yang tumbuh. Ya, suatu kali saya mendengarkan sebuah cerita dari seorang istri yang suaminya dipecat dari tempat pekerjaannya. Suami itu expectation-nya itu dilihat dari tempat pekerjaannya, lalu dari istrinya. Kalau dia bisa display istri yang cantik, wah itu kan bahagia ya. Istri yang menyenangkan, enak dipandang, ngomongnya menyenangkan, wah itu suami suka display ya. Dikasih pakaian, kamu mau minta apa aja, minta berlian berapa kilo, minta tas model apa aja. Pokoknya itu kalau suami bisa display istrinya, itu kebanggaan dia. Dan kalau suami itu kehilangan pekerjaan, saudara, wah itu sudah devastation ya. Itu sudah ancur-ancuran. Suami kayak gak ada harga diri begitu. Jadi suatu kali suami kehilangan pekerjaan dan dia sangat terpuruk karena dia harus memikirkan keluarganya. Lalu istrinya begini, aku support kamu ya, aku doain kamu pagi hari ini, pasti kamu dapat kerjaan. Suaminya murung, kayaknya gak berguna, udah tua, gak ada tempat yang bisa terima aku lagi, aku minta contoh orang. Oh gak apa-apa, kita doa bersama, pasti ada, Tuhan pasti sediain buat apa. Percaya deh Pak, gak mungkin kan. Besoknya istrinya pakai lipstik ke dokter dan sasaran. Yuk kita makan ya Pak. Makan kemana? Yang duit nanti gimana? Gak apa-apa, McDonald bagi 2. Gak tuh ya, gak usah masuk, gak usah nelan, bisa lah. Mau aku nyanyi? Ini saya yang berjaga saudara. Saya bisa gimana? Bisa. Jadi suaminya lama-lama, karena istrinya semangat ya, pagi-pagi udah parfum. Aku cinta kamu. Bohong, aku gak ada kerjaan. Oh gak apa-apa, aku tetap cinta kamu kok. Pasti Tuhan kasih kita kerjaan. Pasti deh. Lama-lama kan suaminya hatinya kan naik. Oh ternyata gak ada kerjaan pun istriku masih menghargai. Oh aku gak dipandang rendah oleh istriku. Nah demikianlah saudara, istri-istri yang harus mensupport suaminya walaupun suaminya kerjaannya ya gitu-gitu aja ya. Atau saudara lebih hebat dari suami saudara mungkin, tetapi supportlah suami saudara. Bagaimana saudara bisa membuat dia better man every day ya. Bagaimana membuat dadanya agak jumbel gitu loh ya. Tiap hari nah suami itu harus digituin saudara. Jangan, aku kan udah bilang dari dulu, kamu kan gak boleh masuk kerja di situ. Kenapa sih kamu paksain? Aku udah doain dari dulu biar kamu kan dari situ. Tahu? Tahu
koloran, udah koloran perutnya jumbo. Tahu sendiri nggak bisa jaga sendiri, nggak kerja, makannya potato chips terus sama main game. Soal model apa ya gitu? Kok aku mau ya sama dia ya dulu ya? Kok bisa ya menikahi laki kayak gini ya? Dulu tahu gitu sama pacarku yang dulu, ya ampun, kenapa sih manusia, ada manusia kayak gini? Saudara nggak boleh begitu ya. Saudara, setiap hari saudara harus membuat dia attachment. Bagaimana saudara bisa menghargai dia walaupun dia bleke, walaupun kalau tidur ngecas, saudara kalau tidur ngoroknya kayak itu apa? Kalau orang bikin bangunan molen itu ya, suaranya kayak gitu saudara. Oh Tuhan, terima kasih, I love you so much ya. Cium dia kalau pas ngorok saudara ya. Pokoknya saudara, bagaimana membuat dia itu bahagia. Aku cinta kamu walaupun kamu ngorok, aku senang dengan orokanmu. Dia akan berubah loh saudara, daripada ngorok dari dulu sampai sekarang. Nah, pokoknya saudara harus bagaimana caranya saudara memperbaiki pernikahan saudara, membuat dia suami yang bangga terhadap diri saudara. Ya, lalu di dalam Proverbs 31 ayat 10 dan seterusnya, kita nggak bisa baca semuanya saudara, tetapi di sana itu ada Amsal 30 ya. Di sana ada kisah mengenai perempuan. Nah, yang saudara nggak tahu, ini perempuan yang bekerja. Dia perempuan yang bekerja. Jadi dia mengusahakan rumah tangganya baik, dia menjual pakaian, dia real estate juga, dia menjual bangunan, dan dia menguntungkan suaminya. Wow, menyenangkan bukan? Ya, istri-istri yang bekerja dengan baik, saudara harus menguntungkan suaminya, menguntungkan untuk dia bisa memenuhi visi Tuhan dalam hidupnya. Suaminya percaya kepadanya. Nah, itu untuk para istri-istri. Kita akan bicara lebih banyak, tetapi saya akan masuk kepada yang suami. Waktu saya ternyata sangat singkat sekali sebelum kita akan mengadakan talk show dengan para narasumber kita yang datang dari berbagai tempat. Nah, untuk para husband yang pertama, semua kita sudah tahu ya, husband itu needs respect. Pria itu membutuhkan respect, penghormatan. Ya. Dia akan sangat-sangat bahagia di dalam pernikahannya dan hidupnya jikalau dia mendapatkan respect dari istrinya. Oh maaf, itu sebenarnya kelanjutannya ya, maaf. Itu nanti saya akan skip. Suami harus mengasihi istrinya. Love your wife as your own body. Kalau istri tidak dikatakan untuk mencintai suaminya, tetapi hormati, respect. Ya. Tetapi kalau istri ini butuh dicintai, dia butuh, nanti kita bisa banyak mengenai hal ini, dia butuh affection, dia butuh penguatan hati. Tiap kali dia ingin dengar pujian, ya, suami-suami yang memuji dia, suami yang menghargai dia dalam hal yang kecil, nggak usah gede-gede. Dan suami ini kan sering lupa ya, dia lupa tahun aku lupa suami ini, ya, hari pernikahan lupa, menikah udah berapa tahun lupa, anaknya berapa lupa. Untung kalau pas tinggal di supermarket nggak lupa
church. Kasihlah istrimu, cintailah istrimu seperti Tuhan mengasihi gerejanya dan rela sampai mati. Nah, saudara, di dalam saudara mencintai istri, sudahkah saudara sampai sacrifice diri saudara? Saudara nuntut istrinya, tunduk sama aku karena firman Tuhan bilang kamu harus tunduk. Jadi apa yang aku inginkan semuanya harus kamu lakukan. Tetapi sekarang tugas suami, apakah suami mengasihi istrinya sampai mati? Bukan sampai mati nanti. Maksudnya saudara mengasihi itu, mengasihi dia itu sampai saudara rela berkorban sampai diri saudara sendiri mati. Karena demikianlah Tuhan mencintai gerejanya, dan dia mau menunjukkan bahwa institusi pernikahan ini adalah seperti Tuhan ingin mendisplay kasihnya kepada gerejanya, dan Tuhan ingin saudara display pernikahan itu sebagaimana Tuhan mengasihi istrinya, gerejanya sampai mati. Nah, jadi saudara, jikalau saudara diperintahkan untuk mencintai istri saudara, saudara belajarlah untuk mengetahui hatinya, mengetahui kesukaannya, mengetahui detail pikirannya. Kalau diajak ngomong, nanti aja, kenapa sih detail? Ini istri memang senang detail. Kenapa sih anaknya maksud kayak gitu? Wah, tadi pergi sama siapa? Teman. Namanya siapa? Bambang yang rumahnya di Karawaci atau yang di Karawaci? Karawaci. Kenapa sih? Oh, udah lama ya gak ketemu. Nah, terus kemana aja tadi? Ya ampun. Makan. Makan apa? Makan lah. Enak gak? Di mana? Kafe. Kafe apa? Kafe apa? Gak tahu kan namanya. Aku lupa tadi. Ada R-nya, ada F-nya, ada A-nya. Oke, apa ya? Masalahnya apa aja? Itu di sana ada yang enak-enak loh. Terus ya aku pilih itu kok, apa tadi ya namanya ya? Waduh, apa gitu? Pakai telur nggak? Ya ampun, kayaknya gitu pedes ya? Pedesnya sedang apa nggak? Nah, saudara, istri itu suka begitu. Jadi saudara jangan kesel kalau istrimu nanya kayak gitu. Ya, nanya detail. Ya, saudara foto aja ya. Kafe makanannya pesanannya di foto, lalu nanti bilnya di foto kirimin. Ya, nanti terus dikopek ya. Lalu itu dibuka satu-satu isinya apa? Misalnya soto, itu dagingnya berapa? Kayak enggak foto. Saudara sacrifice ya untuk istrimu. Nah, seberapa kalau saudara sebagai suami yang ingin istri saudara tunduk pada saudara, saudara cintai dia dengan detail. Ya, kalau saudara detail mencintai dia, ini kan bicara soal apa namanya, pikul salib. Berapa salib yang saudara pikul, yang saudara sanggup pikul untuk mencintai saudara, mencintai istri saudara? Berapa beban yang bisa saudara pikul untuk saudara bisa menyenangkan istri, dan supaya saudara juga mendapatkan kembali kasih dari dia karena dia disenangkan. Nah saudara, jadi
greatest sacrifice. Yakob dia mencintai Rahel sedemikian rupa, dia mau bekerja 14 tahun demi cintanya. Saudara, kalau cinta, saudara mau ngelakuin apa aja demi orang yang saudara cintai. Ya, saya masih belum bisa masuk kepada single, tetapi nanti kita akan ada waktunya untuk kita bicara mengenai hal itu. Dan saya harus akhiri introduction dan foundation yang penting ini buat para suami dan istri lebih dahulu. Silakan kasih tepuk tangan buat suami. Waktu saya berikan kepada MC kita Ibu Desi Runka dari Palu. Terima kasih.